katakanlah wahai seluruh umat manusia, huwa, dialah, siapa dia itu? Hidup yang ada pada diri setiap manusia. Allahu, itulah Allah itu. Ahad, esakanlah. Maknanya hidup yang engkau aku sebagai hidupmu itu kembalikan lagi, persembahkan lagi, serahkan lagi bahwa hidup ini hidupnya Tuhanmu. Kenapa manusia dihidupi oleh hidupnya Tuhan? Karena manusia sesungguhnya tak punya hidup. Bisa dilanjut? Lanjut. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu atau tempat bergantung. Maknanya seluruh manusia itu bergantung kepada hidup. Jadi hidup ini banyak namanya, ada yang bernama Allah, Bapa, Sang Hyang Widi, Gusti dan sebagainya. Banyak nama, maka dari itu ahadkanlah. Maknanya serahkanlah hidupmu kepada hidup Tuhanmu. Maka kalau sudah diserahkan, sudah tak ada bedanya lagi antara hamba dan Tuhannya. Kenapa? Karena tanpa Tuhan hamba takkan pernah ada. Pendekatan tasawuf. Bisa dilanjut? Tasawuf. Lanjut Ustaz, lanjut. Alhamdulillah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi maknanya kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, lah kita ini anak siapa? Kita inilah hasil karya Allah, bukan hasil karya orang tua. Orang tua kalau tidak ada hidupnya, apa bisa berkarya? Sebenarnya kita semua ini hasil karyanya Allah. Maka dari itu, kalau sudah mengenal Tuhannya, maka indah, maka semuanya akan indah. Tapi bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, ya hidupnya selalu ketakutan, selalu mencari kebenaran. Jadi bagi orang yang sudah menemukan kebenaran, meskipun dicaci, dimurtadkan, dikafirkan, dihina, dihujat, enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa semua ini hanyalah pagelarannya Allah itu sendiri. Lanjut abangku. Siap Ustaz. Ya. Bersyukurlah Ustaz yang ngeganggu. Kalau ngeganggu saya juga pakai ilmu tasawuf nih. Gas. Gunain sedikit nanti tasawuf falsafi. Saya pun juga belajar, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Kita udah lama kenal. BAB, kasih al-hikmah al-muta'aliyah dulu. Nggak usah. Lanjut aja Pak Soleh Zen, lanjut aja. Ya oke Pak Soleh Zen. Monggo dilanjut. Tadi itu kan Pak Soleh Zen ngomong ahad yang di awal itu sifat. Sedangkan Allah berlepas diri dari segala sesuatu. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka sifatkan. Gimana itu Pak? Kaifa Ustaz? Kaifa jawabuka ya Ustadi? Yang ditanya siapa? Bapak Soleh. Bapak Soleh, iya. Ini masih syariat Ustadz enjoy, masih ilmu dasar. Nanti kita masuk bahasa tasawuf nanti. Ada pusing, dia udah pusing, kasihan. Ini signal dia nggak angkat streamer. Memang YouTube itu kan streamer, jadi berat. Dia butuh signal kuat. Pak Bom kalau bisa lepaslah dulu itu rambutnya itu, aduh. Memang ganggu aja nih orang bener rambut ini. Saya rada kesel sama rambutnya Pak Bom. Bener loh. Kalau deket tuh gue jambak itu, bener ya? Sumpah jengkel banget saya lihat rambutnya. Nggak apa-apa Pak, kalau pengen ketegur itu. Kibar-kibar bendera putih juga. Teng Pak Bom. Ustaz Zen. Musik ya, oke. Bendera putih. Oke. Bisa cukup kah musiknya? Pas kah? Cukup. Inna lillahi wa inna ilaihi Rolling Stone.
berpulang ke rumah Bapak Rasik. Rasik siapa? Rasik, manusia planet. Agak berat memang Pak. Babe boleh ah. Babe. Babe. Keenakan ngedenger Sampuriang. Kenapa? Babe bikin dulu, innalillahi lu. Babe orang tuku-tuku ini baru ah. Siapa? Dede Hilman, innalillahi ah. Urat malunya. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang dengan terburu-buru. Siapa? Dede Hilman. Oh, Dede Hilman. Dede Hilman alias Razi ke rahmatullah. Semoga amal ibadahnya diterima karena sendalnya sudah lebih dahulu masuk ke dalam surga. Semoga dia menemukan sendalnya di surga. Amin. Amin ya robbal alamin. Mari kita mengantarnya ke peristirahatan terakhir dan kita akan meninggalkan dia sendiri. Amin ya robbal alamin. Amin. Pak Solezen, terima kasih. Salam kenal dari Muhtadin fil Islam. Kami. Terima kasih Solezen, Pak Ustadz enjoy. Kalau gini kan diskusi enak kita. Nggak ada kita. Nggak ada hujat-hujatan. Saya mau nanya sama Ustadz Enjoy, boleh nggak? Ustadz Enjoy. Boleh tuh. Monggo. Tafadhol. Yang lama aja Ustadz Enjoy yang sekitar setahun yang lalu lah kita bahas terkait man arafat nafsahu faqad arafat rabbahu. Ma huwa man? Man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Man arafat nafsahu faqad arafat rabbahu. Yang ditanyakan Siapa yang dimaksud? penjabarannya. Ya. Jadi memang untuk bertuhan itu adalah awaluddin ma'rifatul. Ma'rifah. Nah, jadi kalau kita makrifat itu kan kenal, tahu. Tanpa kita tahu siapa Allah, tanpa kita kenal siapa Allah, bagaimana mungkin kita bisa bertuhan? Ya kan? Nah, man arfa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, siapa yang harus dikenal? Diri kita dulu sebelum saya terlahir, saya usia 51. 51 tahun yang lalu saya Adam, saya tidak ada, saya tidak wujud, saya tidak hadir, saya tidak berdaya upaya di dunia ini. Nah, itulah yang harus dikenal. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal keadamannya, mengenal ketidakwujudan manusianya, mengenal kematian manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan itu. Bila manusianya sudah berpasrah diri kepada Tuhan. Ustadz, mau saya tanya sedikit. Kenapa di situ man arafat nafsahu dia bermakna diri, sedangkan kulun nafsin zaikatul maut bermakna nyawa, sedangkan di ayat satunya lagi ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i. Kullu nafsin dha'iqatul maut, memang seluruh manusia yang bernyawa akan terkena kematian. Nggak ada manusianya lagi dia di situ, Pak. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Itu cukup nafs aja. Sama itu dengan man arafat nafs. Nafs, ya. Sama juga dengan ya ayyuhallazi ya ayatuhan nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa Bagaimana kenapa di sana kita bermaknanya jiwa, sedangkan di man arafat nafs itu bermakna diri?
Diri yang mana yang harus kita kenal? Diri yang mana yang harus kita kenal? Yang kita kenal haruslah diri yang sebenar-benarnya diri. Yang mana? Maknanya diri inilah hidup itu. Bila saya tidak hidup, maka saya tak akan pernah bisa bicara saya, diri saya, aku, dan sebagainya. Sebenarnya selama ini saya hanya mengenal diri Abdul Halimnya ketika saya masih mengimani bahwa diriku yang wujud, masih mengimani diriku yang ada, masih mengimani diriku yang berkuasa atas segala aktivitas saya sehari-hari. Karena saya selama ini tidak bertuhan, melainkan bertuhankan kepada nafsu diri saya sendiri. Maka dari itu setelah belajar, akhirnya ketika 10 tahun yang lalu, maka murtadlah saya. Murtad kepada siapa? Murtad kepada diri saya sendiri. Ku haturkan kembali, ku pasrahkan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan selayaknya aku sebagai milikku, tapi inilah milik Tuhanku. Kedaginganku hanya milik Tuhanku. Inilah supaya hati kita bisa tenang. Maka kalau hati kita sudah tenang, fadkhuli fi ibadi, maka jadilah hamba-hamba yang mengabdi. Maknanya hamba sudah mengabdi kepada Tuhannya, artinya hamba dan Tuhan sudah tak ada bedanya lagi. Kenapa? Karena hamba sudah dikuasai oleh Tuhannya. Wadkhuli jannati, yaitulah surga yang dimaksud Tuhan itu. Ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, sudah lillahi ta'ala menurut bahasa Islamnya, sudah mengembalikan kedagingannya, maka ia akan selalu hidup bahagia. Enjoy saja nonton Tuhan sambil makan popcorn. Lanjut abang. Tapi diri yang tadi belum kejawab Pak. Diri yang mana yang harus kita kenalin? Nafs itu nafs. Nafsnya itu tadi. Diri yang mana nih yang harus saya kenalin? Diri yang hakiki itu. Tergantung bila kita masih kedagingan atau masih keakuan atau ego manusianya masih ada, yang dikenal pasti ya diri manusianya. Takkan pernah yang mana Pak? Tuhannya ketika diri manusia ini yang mana nih? Di tubuh kita ini diri kita yang mana? Di tubuh kita ini diri kita. Ya semua ini. Ketika kita selama ini yang mana, Pak? Hidup, maka kita kenapa? Yang mana? Yang mana diri kita ini yang mana? Diri kita ya yang nyata ini. Padahal Tuhan yang menciptakan diri kita inilah yang lebih nyata daripada kita sendiri. Tanpa Tuhan, yang mana? Kita tak diri akan yang mana yang dimaksud di dunia man ini. Arafat? Man itu kan siapa? Ya, barang siapa? Barang siapa mengenal, mengenali diri atau tahu. Diri yang mana, Pak? Misalnya saya BAB. BAB itu yang mana? BAB yang bicara itu. Ini. Jadi ini mulut bicara, BAB, Pak. BAB tidak ada bedanya. Tidak ini ada mulut bedanya. BAB. Hidup inilah pangkalnya, ya kan? Kalau tidak ada hidup, maka BAB tidak bisa bilang ini BAB. mulut BAB, nah, ya kan? Ustaz ini sebentar, BAB khalas. Iya. Khalas BAB. Biarin naik sedikit ke falsafi. Bentar. Aduh. Gua naikin dikit aja. Tahu orang kalau kayak gitu caranya. Enggak ngerti enggak yang di bawah. Kalau dia ngerti, gua mau larinya kemana? Aduh. BAB nih. Khalas. Masuk ke bahsul kutub aja. La baksa ya akhi, la baksa. Enggak apa-apa. Masuk ke bahsul kutub aja BAB, cari. Mau naik sedikit nggak Pak kita Pak ke hakikat? Sudah BAB sudah serius. Aduh, ente nih kadang-kadang. Ente nih kadang-kadang. Saya mengalah saja. Sudah. Ini bukan masalah menang kalah. Kita kan diskusi. Mengalah, woi. Aduh, BAB. Saya sekarang bela Ustaz Enjoy. Saya nggak suka Pak Ustaz Enjoy. Saya nggak suka hajar orang yang udah lemah, serius. Sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Iya, saya juga belajar nih Pak Masih Pak. Enjoy ya. Syukron ya. Afwan. Pak Bom. Cari kambing Pak Bom. BAB nih. Ayo diminum dulu tehnya. Monggo. Ada di bawah, ada muslim yang mau naik di bawah nih.
Turunin aja tuh Kalau Ustaz Saleh ada Zain itu. saya turunin aja enggak apa-apa. Udah Ustadz Enjoy nggak apa-apa. Sambil ngopi. Ustaz Oke, Saleh makasih ya Zain Pak itu Saleh ya. dulu. Makasih ya Pak Saleh ya. Dulu. Cari Makasih yang Pak lain. Saleh ya. Makasih Pak Cari yang Saleh. lain. Ini ada lagi. Dulu. Makasih kakakku Mawar Saro. Oke, ini ada nih. Ini Interpol ini Kristen apa tidak? Saya mau tanya dulu ya. Ada Wilda juga nih. Aduh, kenapa susah? Interpol? Enggak, kalau Islam, kalau Kristen saya kasih turun dulu nih. Nggak apa-apa kalau Enggak, kalau Islam. Interpol, selamat malam. Interpol? 3 kali ditegur, dipanggil dia nggak nyahut, eksekusi. Loh, kabur sendiri kan? Enggak, 2 kali saya panggil udah tuh. Mana ini? Mana nih? Wilda sudah melarikan diri. Tunggu dulu. Akunku tanggal 22 baru bisa buka Komal, akunku yang lain Oh. belum bisa. Ini signal ini butuh di YouTube ini butuh streamnya ini butuh kuat jadi. Yuk gas yuk. nggak Kita kalau diskusi. yang jalurnya tasawuf dia nggak mungkin kepo dengan keimanan orang. Iya sih. Iya sih. Kalau Ustadz Enjoy udah lama dia tahu. Selamat malam, assalamualaikum para penyembah manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Himar. Ini manusia ini ganti nama terus tiap hari. Ahlan wa Buang sahlan aja. ala hudurikum ya himar. Ada otak. Ya himar jahul jiddan. Suwe. Nggak apa-apa itu mah syariat juga belum tentu lulus. Enggak, dia bilang Tuhannya nggak punya otak, Allah nggak punya otak. Lah, waktu kemarin itu ada yang itu kan Pak, Tuhannya avatar. Ini Wilda ini. Aduh, yang ini lagi. Ini mah ngaji aja minta bayar nih mah. Pasti kesurupan. Ayo, siapa yang mau taruhan potong kuping? Ini pasti kesurupan ini. Malam semuanya. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Siapa yang mau taruhan Bentar potong lagi. kuping? Kupastikan ini kesurupan. Cih. Lagi ngapain? Kasih besar Awas air dah dia. gua nyangkut. Kasih aduh, baru mau dikasih besar air mau kebuli anjrit. Untung kalian Orang ngaji aja minta mengasihi. bayar loh dia 5.000 suwe. Untung kalian Jangan kasihan dia umat gimana sih? Aduh. ayo cari Gimana cari. sih? Ayo umat Bani Umayyah naik kadang-kadang mulut naik Gak ada urusan lah. naik Aduh, YouTubeku gimana nih? Bani Rasidin. Masa Umayyad panggil? iya Khalifah Rasidin. Bani Ahmad Selamat malam Bang Irfan. Bang Irfan. Selamat malam Bang Irfan. Ada yang mau dibanting? Kayaknya dia muslim aja, Bang. Ngikut aja. Babe eksekusi dulu. Kalau mau ikut aja dibawa aja Bang ya. Maaf Bang ya. Dari Islam apa Kristen? Udah turunin aja yang kayak gitu. Jangan jahat-jahat orang mau bicara. Aduh, aneh aja. Sayang-sayang dong. Sayang dong. Jarang kita motongin tanduk kambing. Mau cari kambing bro, aduh. Udah langka juga main eksekusi mulu, heran. Iya, jangan, aduh, pelan-pelan dulu. Kambing lagi langka ini, aduh. Jangan langsung di pelan. sniper dong, pelan-pelan. Main eksekusi dulu. Ini lagi nih tuh. Pusing loh kalau yang kayak gitu aja. Ya kita tanya dulu ya, kalau orang muslim kita tanya bentar. Selamat malam. Ya, selamat malam, shalom. Salam Bu. Tuh kan Kristen turunin babi adu Dari apalagi Lampung. perempuan. Bagaimana Bu? Ada sesuatu yang disampaikan? Udah Aduh, jangan. turunin. Udah saya yang suruh babe turunin. Saya pengen cari kambing. Kenapa sih orang Kristen yang naik? Udah. Saya nggak butuh orang Kristen. Babe udah. Contoh. Iya. Saya lagi gabut loh, please lah.
Naikinlah yang bisa dijadikan mainan. Ya silakan ya. Aduh. Gabut. Ini kau bikin Pak Pendeta Buas ketawa-ketawa terus dari tadi nih. Aduh. Gabut saya lo. Kristen naik ke Ini kalau turun. kayaknya nih dendam kau kayak sama Suma ini terlampiaskan di sini Suma ini. Zumanya nggak mau datang kesel saya. Udah lah yang ada aja lah. Biar aku yang tangani dulu ini, aku tangani dulu. Oh ya udah. Oke. Ya selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Pak. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Silakan Pak Irfan. Iya. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi dan Pak ada Pak Ustadz juga Bang, sini. Kita ngikuti aja dulu Bang. Kita ngikuti Bang. Sambil ngikuti belajar aja. ini Bang. Oke. Silakan BAB ada yang mau belajar nih Pak CP ada yang mau belajar. Silakan. Mantap ini. CP silakan CP. Oke. Bang Irfan, Iya Bang. saya mau tanya sama ente Islam kan? Ya benar Bang. Oke, abang bisa baca Al-Quran nggak? Alhamdulillah bisa Bang. Oke, tolong dibukain dong Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Sebentar. Malaikat tercipta dari apa, Bang? Malaikat diciptakan dari nur Bang. Oke, nur berarti cahaya ya. Iya benar Bang. Oke, yang kedua, iblis tercipta dari apa? Dari api. Dari api. Oke, catat ya, kita kunci jawabannya ya. Malaikat dari cahaya, iblis dari api. Baik, abang coba buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Baca tulisan Arabnya ya. Abang bisa buka ini nggak? Buka kamera? Lagi nggak buka di Al-Quran Bang. Oke, saya yang bacakan, boleh? Ya boleh Bang. Silakan Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Maryam. Dengar baik-baik. Ini dosis terendah ini. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Oke. Pak Bom, tolong dibukakan Pak Bom. Buka dulu Pak Bom. Al-Anbiya 30 tulisan Arab. Al-Anbiya itu surat berapa? Ya? Al-Anbiya itu surat ke-21. 21. Ini saya bukain dah. Oke, kasih besar, tunjukkan tulisan Arabnya. Nah itu. Oke, abang bisa baca? Itu ayat 31 di atas. Bisa baca bang? Bisa Bang, bisa. Ya, silakan tolong dibaca tulisan Arabnya. Mohon dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda itu nggak jelas itu Bang. Kecil kali Bang tulisannya. Kanata wa apa itu? Kanata ratqan. Kanata ratqan nggak jelas Bang. Baik, saya baca. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Saya terjemahkan dari kata per kata. Perhatikan baik-baik. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak melihat anna sesungguhnya samawati wal ard, langit dan bumi, kanata ratqan dulunya bersatu, fafataqnahuma, maka kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna, dan kami menjadikan minal ma'i dari air kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, apakah kamu tidak mengimani, tidak percaya? Baik, perhatikan baik-baik. Dulu langit dan bumi bersatu lalu dipisahkan. Setelah langit dan bumi dipisahkan maka dijadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Artinya di sini menggunakan kata kulla syai'in hayyin, yang hidup, hayah. Oke, afala yu'minun, kenapa kau nggak percaya? Apakah engkau tidak percaya? Tuhan di sini bertanya, Tuhan Anda, bukan Tuhan saya. Tuhan Anda bertanya, apakah kau tidak percaya? Perhatikan baik-baik ya. Wa ja'alna minal ma'i, dan kami menjadikan dari air kulla, ini kata kalimat jama' ini. Kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Berarti malaikat bukan dari nur, iblis bukan dari api, tapi dari air. Gimana dong? Abang percaya bahwa iblis dan malaikat itu dari air?
Saya masih percaya bang bahwa malaikat itu memang diciptakan dari nur dan setan dan Tapi ayat ini, iblis itu diciptakan dari api. ini Karena lalu Allah, ayat karena ini Allah bagaimana? juga mengatakan di dalam Al-Quran, khalaq apa? Bagaimana bunyinya itu? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Iya, Itu bukan kata khalaqtahu min Allah, tin. itu kata iblis. Itu kata iblis, bukan kata Allah. Iblis mengatakan khalaqtani, awalnya dia menggunakan kata ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Minhu di situ mukhatabnya kembali kepada Adam. Betul. Lebih Lebih ketika iblis bertanya kepada sebentar sedikit dong. sebentar abang. Ketika iblis bertanya, ketika Tuhan yang bertanya, kenapa kau merasa kau adalah khairum minhu? Maka apa kata iblis? Khalaqtani minan nar, khalaqtahu min tin. Gimana dong? Ya gimana ya? Iblis kontradiksi dengan firman Tuhan di sini, kulla syai'in hayyin. Di sini menggunakan kata waja'alna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami menjadikan dari air kulla, segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Gimana dong bang? Jadi iblis dijadikan dari air, malaikat dijadikan dari air. Pertanyaan saya, air mau diapakan sama iblis itu? Dipakai cebok kah? Dipakai cuci ini kah? Atau apa? Abang kalau percaya dengan masalah Tuhan dari apa? Iblis dari api, ayat ini harus gugur, harus dihapus dari Al-Quran. Konsekuensi ilmiahnya, konsekuensi akademisnya seperti itu. Gimana dong bang? Ya lanjut Saya dulu. tidak mau Oke. Saya tidak mau berbicara kepada Al-Quran ayat yang lain. Karena yang saya bicarakan di sini adalah Al-Anbiya ayat 30. Belum lagi saya bilang setan itu main judi. Setan itu minum khamar dalam Al-Quran. Belum saya bawa ayat itu. Ya dilanjut aja dulu bang penjelasannya bang. Saya tidak menjelaskan. Di sini saya bertanya. Saya nggak akan menjelaskan agama Anda. Karena saya tidak mengimani. Terus terang bang, semenjak saya sudah pindah agama, tulisan-tulisan cacing itu udah ku tempatkan semua di tempat sampah, udah ku injak-injak bang. Jujur aja. Kenapa saya murtad? Karena banyaknya ayat-ayat dan riwayat-riwayat seperti ini. Iblis in materi, setan in materi kan. Loh kok dia bisa main judi, dia bisa main minum khamar di dalam Al-Quran. Oh begini bang. Ya kita tidak bisa memahami satu ayat itu, ya, memahami makna ayat itu begitu saja bang, karena kan masih banyak lagi. Oke. Bagaimana cara memahami ayat ini? Kasih saya penjelasan. Ya mengenai ayat ini, saya pun belum juga memahami bang, makanya saya masuk ke grup ini untuk mempertanya, untuk belajar gitu kan. Oke. Untuk belajar baik. Kau dengar sekarang. Dengar bang. Banyak ayat Al-Quran yang rancu bang. Nggak ada yang rancu bang. Nggak ada yang rancu bang sebenarnya. Cuma pemahaman kita aja yang belum sampai ke sana. Ya, tapi karena abang tidak bisa mengantarkan saya kepada pemahaman yang benar tentang ayat ini. Ya makanya kita harus buka dulu tafsir-tafsirannya bang. Kan masih ada kitab tafsir yang harus kita pelajari. Karena kitab tafsir kita untuk para penafsir itu seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain atau dikenal dengan Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, ya kan? Atau At-Tabari, Imam At-Tabari yang dibakar, bukan yang dibakar, tapi yang tidak dikuburkan secara istilahnya ritual orang Islam oleh orang Islam itu sendiri, itu muncul di abad keberapa? Apakah ketika setelah meninggalnya Nabi membutuhkan tafsir ayat-ayat itu? Kan tidak. Ya. Mereka butuh tafsir juga, Bang. Lah, oke. Kalau memang ada tafsirnya, bagaimana cara menafsirkan ayat ini? Saya belum menemukan, Bang. Saya masuk ke sini karena memang belum keilmuan saya belum itu, Bang. Karena kalau saya masih begitu, Abang jangan membantah di sini. Bang Irfan, antum di sini jangan membantah, ya. Saya izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa ayat. Oke? Ya. Abang silakan Abang mempresentasi. Jadi Abang juga tidak boleh mengatakan saya tidak boleh membantah. Ya karena apa? Masalahnya Abang nggak mengerti. Bang, dengar dulu Bang. Karena yang saya tahu ya,
ayat Al-Quran itu apabila kita belum mendapatkan pemahaman, apabila terdapat ada yang sifatnya umum, maka itu kadang-kadang ada dijelaskan melalui hadis Nabi. Oke. Dan juga ada Sekarang melalui begini. penafsiran Bang. para ulama. Baik. Sekarang begini, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah disempurnakan agama itu, termasuk kitab-kitabnya sebagai konstitusi, sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi kenapa kemudian membutuhkan tafsir sebagai penjelas? Artinya Quran Anda tidak jelas. Sedangkan Al-Quran sebagai apa? Apa kata Anda? Apa kata ayat-ayat Anda? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tunjukkan lagi ayat yang lain. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina, ini contoh. Dengarkan baik-baik teman-teman yang ada di YouTube juga. Di TikTok, tetap layar TikTok. Teman-teman yang ada di YouTube juga tolong dengarkan baik-baik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, ya, di sini wal ansabu wal azlam, sesungguhnya minuman keras, judi dan kurban untuk berhala dan mengundi mengundi nasib dengan anak panah, min amali syaitan. Perhatikan, wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Perhatikan, judi, oke, berkurban demi berhala, minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan seton. Pertanyaan saya, itu jenis minuman apa yang diminum sama seton itu? Amerika, bir, Guinness, Jack Daniel, Chivas Regal. Iya. Ya. Judinya apa? Judi slot, gaple, atau apa? Judinya. Kurbannya apa? B2 kah? Kambing atau kerbau? Mengundi nasib dengan anak panah. Di mana dia bikin? Di mana bengkel yang meracik anak panah itu untuk diputar-putar sama iblis, sama setan? Ya nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Oh, kalau Anda nggak tahu, maka Anda jangan membantah di sini. Pak Bom, eksekusi. Ya. Cari yang bisa membantah ayat yang saya ini. Coba. Cari. Tunggu dulu, BAB dulu. Oh ya, silakan. BAB, coba surat itu Jumat ditanya dia. Jumat 9, nggak usah. Enggak, orang yang paling kecil aja nih. Bang, menurut abang Allah itu maha tahu nggak, Bang? Ya jelas, maha tahu. Maha tahu. Abang tahu nggak kalau Allah itu nanya sama setan, nama iblis? Kok Allah nanya? Tadi itu ayatnya tuh. Mengapa engkau tidak mau sujud? Allah itu bertanya, itu bukan berarti Allah itu tidak tahu. Allah itu tahu. Oh, sama berarti Allah tahu kalau iblis nggak mau sujud, Bang. Ketika abang bandel di sekolah, bukan berarti guru itu tidak tahu bahwa abang itu bandel. Tapi kenapa guru itu bertanya, kenapa kamu bandel? Kan gitu. Gitu, Bang. Allah itu bertanya bukan berarti dia nggak tahu. Bangsa penggugat ganti ayatnya menjadi Al-Maidah 90, ganti ayatnya. Allah itu bertanya karena dia ingin memberikan pelajaran kepada kita. Memberikan pelajaran pada kita, sedangkan pada saat itu belum ada manusia yang lain kayak kita. Anehnya itu berarti gini, waktu ayat turun yang terkait wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis bego kali Tuhan. Tahu nggak? Apa? Tahu nggak ayat itu? Ya tahu, Bang. Ayat berapa, surat apa? Ya saya nggak hafal itunya. Surat Al-Baqarah ayat 34. Terus. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Itu yang diperintahin siapa, Bang? Pada malaikat. Nah,
Benar berarti ayat itu. Kok iblis yang kena marah? Iblis kena tegur. Iblis itu, ya iblis itu arti iblis itu apa menurut abang? Apa? Ya menurut abang Ablasa. apa? Ablasa itu apa ablasa? Ya menurut abang apa iblis itu? Jangan abang tanya-tanya balik. Saya kan bertanya sama abang. Iblis itu apa menurut abang? Oh, Tuhan Yesus. Iblis lah, iblis. Iblis sama Apa malaikat sama nggak? Saya tanya sama abang, iblis itu apa? Iblis Iblis itu pengkhianat. makhluk yang diciptakan dari api. Apa iblis itu bang? Dari Makhluk air. yang diciptakan dari api. Dari air. Waduh, nggak jelas Enggak, juga gua abang tadi dia ternyata ngomong Bang, ya. Malaikat dari cahaya. Ternyata abang nggak paham juga. Apa itu arti iblis itu apa? Apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu dengan iblis itu apa? Ingat Jangan nggak menung-menung, statement Bang. dia di awal bahwa dia ngomong malaikat dari cahaya, iblis dari api. Nah sekarang aku tanya sama abang, iblis itu apa menurut abang? Makhluk yang Apa iblis diciptakan itu apa? oleh Allah dari api. Waduh, kalau Salah. segitunya pemahaman Kalau- abang, bang belum bisa itu bang. Iblis. Kadang-kadang Salah. abang nggak jelas juga. Nggak, Ya udah, salah langsung nggak ajarin, menurut- ajarin. Ya, Apa dari apa apa? itu iblis? Menurut abang itu apa iblis? Makhluk yang diciptakan Allah dari api. Salah. Bukan bang, itu berarti abang perlu banyak membaca juga lagi bang. Ya udah, ajar dia bang, ajari. Coba. Biar ku ajarkan abang bang ya. Ah, ajar. Ya. Iya. Ya. Iblis itu adalah makhluk yang membangkang. Dia bagian daripada malaikat itu. Tapi dia yang membangkang. Arti iblis itu artinya adalah pembangkang bang. Lo. Itu ambil dari ayat Alkitab itu. Aduh, Lo. Malaikat Sejak yang jatuh, kapan Bang. iblis adalah yang malaikat? jatuh. Malaikat yang jatuh. Benar. Udah, biarin Iblis, Pak arti Umum. iblis itu kan pembangkang loh bang. No. Jadi abang nggak tahu kan? Nggak tahu, Abang Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, Bang. Nah, Nggak itu tahu, Bang. makanya bang BAB ya iblis itu artinya pembangkang kecuali yang membangkang. Ketika diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali yang membangkang. Dia udah pakai dalil Alkitab anjir. Ya, Bang. Enggak ada jawaban, udah pakai dalil Alkitab, bangke betul. Iya bang. Allah berfirman Iya, Bang. kepada Iya, Bang. malaikat. Iya bang. Berarti Quran salah dong. iya. Udah. Abang tinggal dari baptis. api toh. Bang Irfan tinggal dari baptis. api, kan? Udah Iya, kan Bang dari Irfan api, tinggal bagus tuh. baptis. Enggak, tadi kan argumen pakai abang dalil Alkitab. malaikat dari nur, dari cahaya, iblis dari api kan. Ini saya make argumen abang yang di awal aja. Allahnya nggak tahu bang, ngebedain mana malaikat mana iblis. Geblek. Bener nggak Bang Irfan? Kan Allah maha tahu nih, dia tahu dong ini iblis, ini malaikat. Wa izkulna lil malaikati wa iblisi harusnya. Maksudnya Oh, kepada iblis. malaikat dan Iya. kepada iblis gitu kan? Itu tadi abang menjelaskan. Kadang-kadang rada goblok Aku gini pikir orangnya. abang BAB ini orang yang paham agama, ternyata nggak paham juga. Tuh. Ya gini, abang yang lebih hebat dari Menteri Agama, orang-orang Kementerian Agama, tolong diterjemahin ini. Ini bang, ini kitab nih. Al-Quran dan terjemahan Kementerian Agama tahun 92 dan masih dipakai sampai sekarang. Terjemahannya adalah iblis bang. Arti iblis itu apa kan itu? Enggak, gua nggak nanya arti iblis, kecuali Nggak, iblis. yang nanya ya, arti iblis itu kan aku ke abang. Iya, Kan nggak ngerti arti itu. iblis itulah adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api. Salah. Kalau salah lu ludahin muka lu sendiri karena itu omongan lu yang pertama tadi. Gak bisa gue mute. Lu ingat nggak? Gua dengerin Tadi gini. waktu lu ditanya sama CPI, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Iblis dari apa? Iya. Dari api. Ya udah. Ini Tuhan berfirman kepada siapa ini? Udah abang baca. Malaikat. Wa izkulna lil malaikati. Kepada Terus. siapa? Ya, pada malaikat. Kenapa iblis Kepada yang malaikat. kena Kepada tegur? malaikat kecuali iblis. Iblis itu adalah pembangkang yang membangkang. Yang membangkang itu yang diciptakan oleh Allah dari api. Dia udah pakai Itu ada di 2 Korintus siapa bom-bomnya?
Dia udah pakai Apanya? Malaikat yang jatuh itu. Oh, malaikat yang jatuh di Yudas 1 ayat 6. Yudas 1. Nih, Pak. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Udah. Sujudlah. Bener nggak? Kepada siapa ini? Pada malaikat. Saking bingungnya pakai Alkitab dia Sujudlah. bantah. Kamu kepada Adam. Si anjing. Maka sujudlah mereka. Mereka ini siapa nih? Goblok. Saya saking bingungnya dia pakai Alkitab, nggak sadar anjir. Malaikat. Yang sujud itu malaikat. Udah. Maka sujudlah mereka. Mereka ini siapa? Malaikat. Ya kan? Baliknya. Kecuali iblis. Di atas ini nggak ada iblis, Bang. Udah lebih abe. Karena iblis itu kan iblis itu kan sifatnya membangkang loh. Tadi Makhluknya yang nggak ada, maksud makhluknya yang nggak ada. Aduh. Kan nggak ada. Udah lah. Coba Saya lihat dulu bahasa nggak Arabnya, ketahan bro. ketawa aku sumpah. Coba kasih lihat bahasa Arabnya. Ada nggak iblisnya di situ? Nggak Udah ada. pakai Alkitab dia. Nih. Gua tanya. Falama ini bermakna apa? Fal. Kola nih. Saya nggak paham. Kolama ini. Saya nggak paham Ini bahasa Arab. nanya dia. Allah Kola itu berkata. Id amartu Amartuka. tuh. Qala ana khairum minhu. Dia nanya nih, Bang. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Ini dia nyuruh iblis. Kenapa di sini nggak ada iblisnya? Itu gue tanya. Nih, nggak ada nih. Wa iskulna lil malaikati, nggak ada iblisnya. Gak bisa aku tahan ketawa aku sumpah. Udah aku mute dulu lah. Bangke kali ini. Dia pergi lari ke 2 Korintus 11 ayat 14, Yudas 1 ayat 6. Di Korintus. Dia lari ke Korintus tiba-tiba nggak sadar dia lari ke Korintus. Itu sebenarnya gini. Itu sebenarnya ulamanya yang lari, Pak. Ulamanya yang lari ke Korintus. Dengar ya. Ulamanya. Bang, betul. Kalau Ulamanya misalnya lari ke Korintus katanya. Kalau misalnya kita main tantangan horor-horor itu kalau nggak kuat lambaikan tangan ke kamera ya. Boleh Bang Irfan, monggo lambaikan tangan ke Pak Bom. Pak Bom, katanya itu ulamanya yang lari ke Korintus katanya. Si anjir. Inna lillahi story. Pak. Makanya Al-Quran dibaca, Pak. Al-Quran tolong dibaca. Buat kawan-kawan Islam yang Muslim, tolong Al-Qurannya dibaca, jangan ditaruh di ember. Kalau udah selesai nggak apa-apa, nanti taruh lagi. Perasaan dia yang taruh di ember anjir. Al-Qurannya dibaca. Kita di dalam perkumpulan seperti ini seharusnya kita punya etika juga. Nggak selayaknya juga ngomongnya seperti itu. Gimana dong? Al-Quran dibaca nggak? Coba BPJ, BAB. Saya ada dapat ayat Al-Quran, Quran 9 ayat 16. Di situ Allah, iya, 9 ayat 16 dengan Al-Quran 33 ayat 54. Surat At-Taubah, BAB. Iya. Bang, tahu nggak nama lain At-Taubah, Bang? Mati sudah. Nama suratnya pun disoal anjir. Kenapa nggak pakai bismillah juga? Di situ coba PPJ coba berbeda situ apa Al-Quran 9 ayat 16 dengan Al-Quran 33 54. Di situ yang di atas Allah Maha Tahu, yang di bawah Allah tidak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Saya buka nggak? Selesai ditelanjangi di sini anjir, baru BAB itu. Baru BAB itu. Ini yang ini. Betul. Ini nih coba. Amhasi betum angtut roku kecil-kecil surut. Pakai Al-Quran yang gede. Padahal masih muda loh, udah nggak bisa baca gitu. Astagfirullah. Al-Qurannya ada berapa ini BPJ? Ada 7. BAB. Al-Quranmu ada berapa? 7 mazhab. 7 mazhab. Ini orang Kristen apa yang punya Alkitab banyak begini nih? Memang Pak Kiai ini ahli kiai ini.
Itu kan Maaf. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Wallahu Saya juga hafal khabirum ayat itu. bima ta'malun. Bima ta'malun. Apa Di sini itu? Allah belum mengetahui itu, betul nggak? Yang di atas. Bima ta'malun. Qiyas 9 ayat 16 toh? Coba lihat aja dulu. Ayo mau. Di sini Allah belum. Ayo. Gimana Pak? Itu Allah tidak maha mengetahui itu di situ. Pak Bom. Saya juga tahu ada si Allah yang nggak tahu. Surah 80 Pak, coba Pak. Bapak tahu dong senjata saya itu. Surat 80 ayat. Iya, coba dari ayat 1. 1, 2, 3. Coba baca. Yang Muhammad buka muram itu ya. Muka asam. Abasa wa tawalla. Iya, abasa wa tawalla, betul. Iya kan? Apakah apa yang orang buta itu datang? Sebenarnya orang buta itu mau ngapain? Allah aja nggak tahu tuh. Mau ngapain tuh orang buta sebenarnya? Apa ini buka? Aku nggak percaya coba. Abdullah bin Ummi Maktum. Udahlah, kasihan dia nggak bisa bahasa Al-Quran juga. Udah, kalau mau nanya Bible ada Pak Bom tuh, ada pendetanya. Tafadol, Akhi Irfan. Siapa tahu dapat pencerahan dari Pak Bom kan, menerima Yesus sebagai Tuhan juga. Kita nggak melesin kan diskusi pakai ayat sama ayat. Yang nerjemahin kan Kemenak. Orang Babi suci dulu kayaknya. Al-Kibul aja sama dia orang nggak masalah kan. Pak Bambang. Gimana itu? Iya Pak. Iya, tolong dong bacakan saya ayat yang akulah jalan itu. 14 ayat 6. Oh, Nah, siap-siap saya ingin mendengarkan itu. Oke. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Monggo, pertanyaannya apa? Saya hanya ingin mendengarkan saja, tidak ada pertanyaan. Amin. Baik. Bapak saya tolong ini ya, Bapak tolong ini ya, Pak Ustadz dengar ya. Ya. Nah, Pak Ustadz dengar Pak Bomom ya. Ya. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ kata-kata aku. Tidak ada seorang nabi bisa berkata aku, Pak Ustadz. Aku itu dalam bahasa Yunani ego emi, atau dalam bahasa Ibrani ehye eser ehye anihu. Nah, di situ merujuk bukan kepada Allah atau orang nabi bilang nabi Allah atau apa, tidak. Di situ merujuk kepada sang firman, yaitu Allah. Firman itu adalah Allah. Oke? Nah, tidak ada seorang nabi bisa berkata aku, nggak bisa Pak. Nah, di dalam waktu Yesus berkata begitu merujuk kepada sang firman. Nah, itu adalah nubuatan Pak. Yesus itu kan adalah sang firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Nah, kalau Bapak baca dalam Mazmur, atau Bapak biasa bilang Zabur. Nah, Mazmur 119 ayat 105. Nah, Mazmur 119 ayat 105 di situ bunyinya, firman-Mu pelita dan terang bagi jalanku. Saya ulang lagi Pak ya, Mazmur 119. Ya, Pelita ya. kakiku dan Ya, terang bagi tar. jalanku. Ya, tar.
Sudah malam bro, wajar toh. Babe Sutar tadi mengantuk jadi ya ngantuk. Sohi. Jadi gini. Firman-Mu adalah terang bagi kaki Ya, pelita. di sini Mazmur 119, di sini nubuatan Mazmurnya Daud. Ya, Firman-Mu termasuk ini nubuatan dan harus terjadi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jelas dia adalah terang. Di mana ayatnya Yesus katakan dia terang? Yohanes 8 ayat 12, Pak Ustadz. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Nah, di sini jelas firman itu terang, pelita. Dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau siapa yang percaya Yesus, dialah sang firman, dia adalah terang, dia tidak akan pergi ke tempat jurang. Karena di dalam kitab Amsal 14 ayat 12, di situ jelas Amsal Salomo, banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya maut. Makanya Yesus katakan, akulah jalan itu. Kalau dalam bahasa Islam apa? Siratal mustaqim ya. Siratal mustaqim ya. Sirat mustaqim. Itu. Jadi Yesus itu dia mengatakan dialah jalan lurus itu, dialah terang itu. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 9 ya, Yohanes 9 ayat yang kelima. Di sini katakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi selama kita percaya Yesus adalah Tuhan, dia adalah terang itu. Jadi itulah anak-anak Kristen semua pada terang-terang. Jadi kalau anak-anak Kristen mukanya muram-muram, itu bukan orang Kristen. KTP-nya saja Kristen, Pak. Kalau Bapak ketemu ada orang Kristen pembunuh, penjudi, peminum, pemabuk berat, itu bukan orang Kristen. Hanya KTP-nya saja yang Kristen. Jadi yang masuk surga KTP-nya, bukan sendalnya ya Pak ya. Gitu. Ya, jadi Yesus katakan dalam Lukas 11 ya. Anjir, sendal. Iyalah. Kayak Bilal. Pak Bobom. Itu kan kata Bilal tuh. Nah. Bilal dengan Nabi Idris. Dia tipu malaikat pakai simpan sendal dalam surga. Anjir. Jadi di dalam Lukas 11 Pak ya, di dalam Lukas 11 ayat yang ke-33, 34 saya baca Pak ya. Di sini kata Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Perhatikan di sini Pak Haji. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi sini Tuhan Yesus sudah kasih tahu, kalau mengikuti Tuhan Yesus kita akan menjadi anak terang. Tapi kalau kita mau tinggalkan Tuhan Yesus, jadi orang gelap. Makanya tadi dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14 yang tadi Pak Irfan bilang, iblis dari apa? Malaikat yang membangkang. Saya selama baca Al-Quran tidak ada tuh iblis, malaikat membangkang tuh iblis. Yang ada di Alkitab, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Itu yang ada di Alkitab, 2 Korintus 11 ayat 14 tuh. Nah, jadi Pak Ustadz yang tadi Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz Enjo bilang Yesus adalah jalan. Pak Ustadz, tidak ada seorang nabi ya Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz baca Yohanes itu, Pak Ustadz coba ingat Yohanes 11. Pak Ustadz ingat Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25 itu Yesus berkata, akulah ego emi anihu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak ada seorang nabi yang bisa berkata demikian Pak, akulah kebangkitan. Nah,
pada waktu Yesus berkata demikian, itu jelas nubuatan Pak. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-49 sampai 51. Pada waktu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba Pak Ustadz lihat. Yesus berkata begitu sebelum dia disalibkan. Nah, makanya Yesus disalibkan, dia mati, dia bangkit. Sebelum Yesus dia mati 4 kali Pak Ustadz. 4 kali Yesus katakan. Ayatnya di mana? Boleh catat. Matius 16 ayat 21. Itu yang pertama. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke tua-tua Israel, disalibkan, mati, dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu pertama. Tidak ada seorang nabi bisa tahu besok dia mati, besok dia bangkit. Itu ayat pertama. Yang kedua, Matius 17 ayat 22 dan 23. Yesus katakan 2 kali. Anak manusia akan diserahkan ke tua-tua Israel, disalibkan, mati, dan akan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, besok saya mati, besok saya bangkit. Hanya Tuhan yang tahu. Yang ketiga, Matius 20 ayat 17 dan 18. Yesus katakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua Israel, disalibkan dan mati, akan bangkit pada hari ketiga. Itu Yesus kasih tahu 3 kali. Bapak mau tahu Pak Ustadz yang keempat kali. Matius 26 ayat yang kedua, lagi 2 hari nih. Yesus katakan 2 hari lagi anak manusia akan diserahkan ke tua-tua Israel, disalibkan dan mati, akan bangkit pada hari ketiga. Coba Pak, apakah ada manusia di dunia yang bisa tahu besok dia mati, dia bangkit? Tidak ada Pak. Bapak baca dari kitab Musa, Yosua, Daniel, Gad, Nathan, Samuel, Yeremia, Yesaya, Obadya, semua nabi-nabi, Yehezkiel, Mika, tidak ada nabi satupun yang bisa berkata demikian. Tidak ada. Hanya Yesus, karena dia adalah Tuhan. Dia berkata apa Pak Ustadz? Saya mati. Saya memberikannya. Kenapa dia dikatakan mati? Begini Pak Ustadz. Di dalam perjanjian lama, itu korban itu dalam kitab Imamat. Imamat 1 contoh Imamat 4 ayat 26. Korban penebusan dosa itu harus dengan domba. Karena di dalam kitab Taurat Pak Ustadz, di dalam Imamat 17 ayat 11. Yang di rumah catat ini, jangan nonton-nonton saja. Pak Bomom kalau bicara tuh pakai ayat Alkitab, tidak pernah pakai otak-otak apakah ya. Dengar ya, ini pelajaran. Imamat 17 ayat 11. Di dalam darah itu ada nyawa. Makanya hukum Taurat mempersembahkan korban itu dengan darah domba. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Itu Pak Ustaz. Jadi ada korban penebusan, korban pembakaran, korban bakaran, macam-macam. Itu ada di dalam syarat di dalam tabernakel di dalam kitab Imamat. Nah, pertanyaannya orang Islam kadang bilang begini. Kenapa di dalam kitab Yahudi mengorbankan hewan? Kenapa di dalam kekristenan korbankan manusia? Betul kan tidak Pak Ustaz? Manusia korban domba kok jadi manusia, betul? Nah, itulah janji Tuhan kepada Abraham. Tipologinya dalam Kejadian 22 ayat 13. Yang mana Abraham, bapa segala bangsa, imannya diuji oleh Tuhan. Dia menyerahkan anaknya Ishak untuk dikorbankan. Mulai dari Kejadian 22. Nanti di ayat 13. Di situ Tuhan menahan Abraham. Abraham, lihatlah ke sana. Itulah ada domba. Domba itu yang diserahkan lagi terikat, dia punya kepala di duri belukar. Digantikanlah di situ. Itu tipologi. Nah, kemudian di dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena Tuhan menciptakan manusia ini di mata Tuhan sangat mulia. Yesaya 43 ayat 7. Tuhan menciptakan manusia tidak sembarang. Hewan diciptakan istilahnya jadi maka jadilah. Itu Kejadian 2 ayat 19. Tuhan menciptakan hewan jadi dari tanah.
Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan kemuliaannya, karena manusia diciptakan lebih tinggi daripada segalanya, dia menguasai semua. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia di dalam Daniel 4 ayat 17. Nah, untuk itu Tuhan menciptakan manusia. Kenapa sampai Tuhan memberi korban, ada korban manusia? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Adam pertama diciptakan oleh manusia, Tuhan menciptakan Adam pertama berdosa. Untuk itu harus menebus di dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena manusia berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau menjadi sama dengan manusia. Pak Ustadz boleh catat Yesaya 43 ayat yang keempat. Karena kita semua manusia ini, saya baca Pak ya, supaya enak. Nih. Yesaya 43 ayat yang keempat. Bapak dengar Pak. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Manusia siapa? Yaitu Yesus, orang dari Nazaret yang dikhususkan untuk ganti kita semua. Dia menjadi manusia dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawanya. Nah, itu di mana Pak ayatnya? Yesaya 42 ayat 1. Dia memilih seorang hamba dari Nazaret. Itulah janji Tuhan kepada Abraham yang mana dilengkapi dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Ibrani 2 ayat 14 dan 16. Ini bunyinya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Manusia ada darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Tuhan tidak mungkin menjadi binatang. Karena manusia makhluk mulia, dia mau sama dengan manusia. Karena yang pertama diciptakan adalah Adam. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Karena iblis sudah merebut kerajaan itu. Pertama, iblis sudah merebut kerajaan dunia yang dikuasai oleh Adam. Yang kedua, hubungan antara manusia dan Tuhan terpisah. Apa? Kematian rohani. Namanya hamartia atau hamartolos. Dosa itu artinya melenceng. Ketiga, upah dosa adalah maut, kematian. Roma 6 ayat 23. Untuk itu Yesus datang. Firman Tuhan menjadi manusia. Dia datang menyelamatkan manusia untuk memberikan hidup yang kekal, tidak binasa. Nah, untuk itu dia menggantikan dan dia musnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Makanya manusia Adam mati umur 930 tahun Pak Ustadz. Untuk itu Yesus datang, Yesus mati, dia bangkit sebagai kalahannya. Dia bangkit dan dia berkata apa? Marilah, marilah. Aku memberikan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun dapat mengambil darah tanganku. Aku memberikan hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Karena Yesus memberikan hidup yang kekal. Manusia ditentukan mati satu kali. Ibrani 9 ayat 27. Pak Ustadz, Ibrani 9 ayat 27. Itu manusia ditentukan mati satu kali. Tetapi Yesus, kita hidup, kita mati, setelah itu kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sesuai janji Yesus di atas kayu salib. Di dalam Lukas 23 ayat 43. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang setuju di rumah katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi Pak Ustadz silakan berpikir. Tidak ada seorang nabi yang bisa berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah sang firman itu, Pak Ustaz. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, silakan lanjut Pak Christian Prince.